Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, di mana Tapera ini pemerintah mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri untuk menjadi pesertanya. Dan besaran simpanan Tapera itu ada pembagiannya, saudara. Untuk pekerja itu sebesar 2,5% dan untuk perusahaan sebesar 0,5%. Dan bersama kami sudah hadir Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bapak Yuyun Indarto, juga akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi. Gimana nih? Menyinggung tentang tadi Tapera dari buruh dulu deh, dari Pak Yuyun, seperti apa? Ya kalau kami jelas ya. Tapera bukan plesetan singkatan kita sih, tabungan penderitaan rakyat nih. Atau tambahan penderitaan rakyat kan bisa juga seperti itu. Karena apa? Karena tabungan ini tabungan sosial atau jaminan sosial kita nggak tahu nih. Belum jelas kan banci kayaknya. Oke. Bancinya di mana? Ya bancinya antara itu. Kalau memang ini di perumahan negara harus hadir. Ini negara kayaknya nggak hadir. Karena apa? Khusus untuk buruh saja, itu kan hanya diiur oleh kaum buruh dan perusahaan. Nah, uang kelolaan masyarakat dan segala macamnya ini, lalu pemerintah yang mengelola. Negara yang hadir untuk mengelola saja. Dia tidak mengiur. Sebagaimana jaminan sosial, kayak BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan itu sudah jelas. Sudah jelas. Jelasnya apa? Kita dari pekerja, buruh, ada iuran dan segala macam. Negara juga hadir di iurannya PBI, penerima bantuan iuran bagi orang miskin. Kan ditanggung oleh negara. Nah, ini jangan ngumpulin duitnya masyarakat doang, dia yang ngelola, dia yang ngawasi, dia yang mainin, ya kita tidak. Nah, dan diwajibkan lagi. Ini tabungan sosial atau jaminan sosial? Itu yang belum jelas. Iya, itu yang jelas bagi kita ini banci. Kalau memang bagi buruh dan masyarakat luas, kaum marginal, dapat rumah, oke. Tidak masalah. Karena itu emang keinginan. Iya. Dan kebutuhan, betul. Dan itu kewajiban negara untuk menghadirkan itu. Sandang, pangan, papan, itu kan kewajiban negara. Kesehatan, pendidikan, termasuk itu. Dan untuk perumahan, it's okay kita. Tapi bisa nggak negara atau pemerintah ini menjamin kalau masa kepesertaan kita sudah 5 tahun atau 10 tahun, yakin tidak dapat rumah? Nggak bisa jawab kok mereka. Ya coba aja teman-teman bayangin lah di sini, kaum media segala macam juga. Kalau kita hitung-hitungan rumusan saja, 3% lah. 3% dari gaji UMP, upah minimum regional satu Indonesia, katakanlah 3.500.000-an. Oke, katakanlah 4 juta. Iya kan? 4 juta 3%-nya berapa? Cuma 120. 120 kali 12 kali 20 tahun, 28 juta. Mungkinkah harga rumah 20 tahun yang akan datang 28 juta? Sekarang aja nggak dapat. Ini mendasain ini, tapi hak untuk memiliki rumah nggak ada. Itu yang Bullshit, dinamakan tidak kosong. jelas. Itu yang dinamakan tidak Teramat jelas. sangat tidak jelas. Hitung-hitungannya gimana sih? Nah sekarang hitung-hitungannya saja orang hebat lah, ekonom hebat lah, apalah, properti lah, apalah. Bisa nggak dapat rumah 20 tahun yang akan datang, harganya 28 juta. Kalau ada yang menjamin SOK, kami tidak akan berontak ini. Kalau hitung-hitungannya 4 juta selama 20 tahun itu per bulan tetap 4 juta. Tapi kan yang namanya gaji kan tidak seperti itu. Iya, tapi kan naik terus. Tapi apakah mungkin seperti itu? Sekarang saja harga rumah berapa? Apalagi 20 tahun yang akan datang. Jaminankah itu? Dan Tapera ini kan sambungannya dari Bapetarum. Iya kan? Nah, Bapetarumnya aja kemarin bermasalah. Teramat sangat bermasalah. Masalahnya adalah sampai sekarang juga ramai di DPR RI. Yang digunjang-ganjingkan 200.000 orang sekian sampai sekarang temuan pensiunan, BPK. iya, Betul. belum dapat. Padahal di situ ada duitnya polisi, ada duitnya tentara.
Ada duitnya ASN. Ada duitnya ASN. Lah duitnya polisi, tentara jadi korupsi, apalagi duit buruh. Oke, saya ke Pak Arim. Pak Arim, bagaimana menanggapi hal ini? Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tapera itu seperti itu, dan untuk pesertanya itu adalah pekerja dan pekerja mandiri. Dalam arti kata pekerja mandiri ini semuanya hampir yang tidak diberikan upah oleh pekerja itu di apa istilahnya dibebankan juga untuk menjadi peserta. Gitu, seperti itu, diwajibkan untuk menjadi peserta. Dan ini besarannya kan sama 3%. Kalau tadi buruh kan ada subsidi dari perusahaan 0,5%, kemudian ditanggung 2,5% oleh buruh atau pekerja. Kalau misalkan dari pandangan dari akademisi seperti apa? Baik, yang pertama yang perlu kita soroti adalah pemerintah ini kan hadir sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Artinya ketika mereka ingin membuat sebuah kebijakan, maka kebijakan itu adalah asas kebermanfaatan. Asas kebermanfaatan ini apa maksudnya? Memberikan solusi terhadap permasalahan dan persoalan yang ada di masyarakat. Permasalahan dari kacamata Mas Arif itu seperti apa? Nah, kita melihat kebijakan tapera. Ini menimbulkan kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Oke. Tetapi kita lihat secara umum banyak yang kontra. Artinya apa? Kebijakan ini tidak berbasis pada kepekaan masyarakat. Semestinya kan sebelum mengeluarkan kebijakan ini, prosesnya seperti apa? Apakah ini betul-betul peka terhadap aspirasi masyarakat atau hanya sebuah rencana untuk menyukseskan strategi apa seperti itu? Nah, strategi apa mungkin maksudnya bisa saja negara sedang memerlukan sebuah pendanaan ataupun apa yang mana itu ya mereka mungkin yang lebih memahami itu. Tetapi yang paling kita soroti adalah kebijakan ini kita rasa tidak berbasis kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Oke, untuk kepekaan aspirasi masyarakat, apakah buruh dalam arti kata dari konfederasi itu pernah dilibatkan nggak untuk istilahnya untuk diskusi seperti ini oleh pemerintah pusat? Nggak ada. Untuk PP 21 2024 ini nggak ada sama sekali. Tapi kan dia ada iduknya di undang-undang apa? Undang-undang nomor 4 2016 kan? Betul. Nah, saya rasa ini kan sudah di penghujung juga sih. Siapa sih yang tidak menginginkan rumah masyarakat sekarang? Tapi kajiannya harus mendalam lah. Sebagaimana BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, itu dewasnya ada orang kita kok. Ada perwakilan pekerja, ada perwakilan pengusaha di Dewan Komisarisnya dan segala macam. Kalau Dewan Komisaris katakanlah perusahaan-perusahaan biasa, kalau ada orang nanam saham kan duduk di komisaris. Dia tahu. Nanti kan setiap tahun rapat LPS tuh, rapat pemegang saham dan segala macam, dia tahu. Oh, duitku ini mau dikemanain? Terus diapa-apain ini enggak? Pemerintah semua yang melaksanakan itu kan. Mau ditaruh kemana kok enak banget kamu. Ngumpulin duit masyarakat, sistemnya dan peraturannya enggak jelas, dan dia memakai semena-mena kepastian memiliki rumah juga enggak ada. Ya memang ada. Baru sehari 2 hari kemarin Menteri Keuangan sama Menteri PUPR bahwa akan menunda ini. Nggak usah ditunda. Ya kan memang berlaku nanti tahun 2027 kan. Nggak ada penundaan itu, cabut. Cabut udah, PP ini selesai, cabut lah. Kan masih punya undang-undang kita. Nah, siapkan ini untuk pemerintahan baru dan DPR baru nanti yang membahas itu. Dengan mengeluarkan PP baru, libatkanlah semua yang berkepentingan dalam hal ini. ASN libatkan perwakilannya, siapa kan ada PGRI, ada apa korprinya. Buruh ada serikat pekerjanya, pengusaha ada, pemerintahnya ada, polisinya ada kan, tentaranya ada. Libatkan semua itu. Terus didesain bagaimana sih memiliki rumah di Indonesia ini. Kalau dulu kan kita tahu ada Perumnas, sekarang nggak ada lagi kok. Iya kan? Semua perumahan sekarang dilepas ke pasar. Ya yang untung siapa? Ya mereka aja yang tahu bahwa lokasi. Kalau dulu kita tahu. Jadi yang menjadi keberatan dari pekerja, khususnya dari misalkan dari serikat pekerja itu adalah ketidakjelasan aturannya. Satu, ketidakjelasan itu. Yang kedua juga, upah kita ini belum layak.
Upahnya belum layak. Di Indonesia nggak ada upah yang layak. Layaknya seperti apa? Kita tahan dulu. Oke, Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, tadi upah tidak layak untuk buruh di Indonesia seperti itu. Kelayakannya seperti apa? Ya layaknya itu kan kita sudah ada aturan main bahwa upah layak ini berdasarkan kebutuhan hidup layak. Nah, ada 60 item di situ. Sandang, ada pangan, ada papan. Nah, untuk di makanan saja yang kami nilai tidak layak adalah beras. Beras di situ masih tertera kualitasnya hanya sedang. Ikan-ikanan sedang. Kalau sedang tuh C, kalau layak itu ya minimal baik lah B. Jangan bermimpi lah buruh. Kalau makan daging makan daging iga nggak ada. Ya tetelan ini. Terus sayur. Jangan bermimpi juga buruh untuk makan brokoli. Ya udah makan aja sayur kangkung, bayam gitu kan. Karena nilainya C. Kalau ini kualitasnya dinaikkan jadi B, karena layak, jangan bohongin kita dong. Satu. Terus rumusan hitungan KHL juga hitungannya per 5 tahun. Padahal jangankan per 5 tahun, per 6 bulan aja kebutuhan hidup layak itu sudah naik. Apalagi kalau dulu kan dihitung per tahun. Sekarang per 5 tahun. Nah, upah juga kalau dahulu, nah jelas kadang-kadang 78 PP 78 juga kita tolak. Padahal itu adalah dua. Ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi ditambah, itulah persentase kenaikan upah. Sekarang di salah satunya suruh milih siapa yang tinggi. Itu aja udah kurang, turun kan. Ya jangan ada alasan pembenar bahwa katanya bahwa puncak demografi di Indonesia, di kita juga 5-6 tahun, 5 atau 10 tahun yang akan datang akan terjadi puncak demografi. Janganlah jadikan alasan pembenar pemerintah atau siapapun membuka lapangan pekerjaan dengan catatan investasinya, jualannya, upah dan kesetaraan murah. Kalau seperti itu, otomatis daya beli masyarakat ini presentasi banyak di buruh pekerja loh. Oke. Kalau itu anjlok, daya beli mereka anjlok. Pertumbuhan ekonomi nonsen bisa naik. Oke, saya ke Pak Arif. Pak Arif, kalau tuh misalkan dilihat dari kebijakan publik seperti itu, pemerintah pada saat dia akan mengeluarkan kebijakan, apakah itu harus melibatkan seluruh elemen seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Yuyun? Ya harus. Artinya ketika membuat kebijakan itu siapa-siapa pihak terkait ya harus dilibatkan, sehingga ketika kebijakan itu keluar itu bisa betul-betul diimplementasikan. Nah, kebanyakan kan kebijakan-kebijakan kita ini dalam rangka untuk dalam tanda kutip ingin memberikan sebuah kami membuat sebuah kebijakan yang harus nih dan harus ditaati. Padahal kan mereka tidak sadar ketika diproses itu sejauh mana tapi mereka kan emang kebijakan itu emang harus ditaati. Ya, ketika kebijakan itu Berpihak pada rakyat. prosesnya betul-betul dijalankan. Karena kan mekanisme dalam membuat kebijakan itu pihak-pihak terkait harus dilibatkan. Ada kajian, kemudian ada bagaimana kebijakan itu diuji dulu ke publik, sejauh mana publik bisa. Demikian ada Ya. juga. Ya memang kita tidak meragukan juga kan sebenarnya orang-orang hebat di pemerintahan. Mestinya kan mereka juga punya kepekaan lah. Yang kita khawatirkan ini kan kepekaan terhadap masyarakat. Oke, tapi PP 21 nomor 2024 ini menjadi ramai diperbincangkan di publik seperti itu. Apakah itu ada sebuah indikasi bahwa kebijakan itu hanya dikuasai oleh pemerintah? Ya. Kita lihat kan bagaimana teman-teman tadi dari teman-teman buruh, bagaimana mereka
mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan secara jauh kan, cuma hanya sebagian mungkin dari orang-orang yang berada di pimpinan dan sebagainya. Ya apakah mereka juga betul-betul menyuarakan keresahan yang ada di bawah? Tapi kan tidak semua buruh itu menjadi sebuah dilibatkan dalam sebuah kebijakan. Kalau dampaknya emang iya kan seperti itu. Ya. Kan pasti ada perwakilan-perwakilannya. Ya, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana aspirasi yang natural dari bawah. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal? Artinya pemerintah juga harus rasional dalam membuat kebijakan. Kondisi real di lapangan sebenarnya seperti apa? Apakah mereka memang dari gaji itu juga sudah layak, kemudian harus dipotong lagi dan sebagainya? Apakah itu rasional? Kebijakan kan bukan hanya asas kebermanfaatan, tetapi bagaimana asas rasionalitasnya sehingga kebijakan itu betul-betul bisa terimplementasi dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bisa terimplementasi dengan baik kan. Nah. Oke. Ke Pak Yuyun lagi. Ada kebijakan nggak yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian melibatkan dari sisi buruh? Untuk tapera sih tidak ya, tapi kita dengan tapera ini hampir semua buruh, apapun konfederasi namanya, benderanya, hampir 100% hampir menolak di Indonesia. Bahkan bukan hanya kita, pengusahanya juga nolak. Yang mulai daerah sampai pusat, Apindonya nolak kok, Kadinnya nolak kok. 0,5% mungkin sedikit bagi kita yang melihat. Tapi kalau punya karyawan 1.000, 2.000, itu ngeri. Iya, ngeri juga tuh. 4 juta aja, 4 juta 40.000 kan 1%. Kalau setengahnya 20.000. 20.000 kali 1.000. Dan belum tentu juga itu karyawan dia dapat rumah. Nah ini kan mau akal-akalan pemerintah atau bagaimana, jangan nanti persepsi kami melayang kemana-mana. Ini buat inilah, buat itulah, buat ini kan bisa-bisa saja. Jadi liar, bola liar. Iya, persepsi kami. Dan untuk ke depan saya rasa ya siapa sih yang tidak menginginkan rumah? Kalau kaum jet bagi kita dengan segala macam, itu kita ingat banget yang tadi saya ulangi kembali, Perumnas di 80-90 ada kok. Oh di sini, oh di sini. Dulu kan di pinggiran-pinggiran kota tuh. Yeah. Kita juga bilang pada waktu itu jin buang anak lah segala macam. Tapi tempatnya jadi rame loh. Di Banjarbaru dulu Ratu Elok itu sepinya bukan main. Tapi dibangun rumah di situ. Jarang tuh orang ngambil. Tapi sekarang jadi kota tuh. Nah bisa nggak pemerintah seperti itu lagi? Kembalikan lagi sama Perumnas lah. Jangan perumahan nasional dilempar ke pasar. Nanti mereka aja yang tahu gitu loh. Beli tanah. Mereka itu siapa yang tahu? Ya mereka yang berkepentingan dengan pemerintahan khususnya lah ya. Dengan katakanlah tata ruang dan segala macam kan mereka. Jangan mereka nanti juga kong-kalingkong. Beli tanah per meter harga 1.000, tapi di sini nanti dijadikan perumahan, sekali jualan udah ratusan ribu bahkan jutaan. Ya jangan seperti itu. Intervensi saja negara. Hadir negara nggak masalah. Jualannya ya bener. Jangan lalu nanti dimainkan. Kalau Perumnas itu, perumahan itu kan tanah yang jadi permasalahan. Kalau tanahnya murah, bangunannya bisa ditekan kok. Dapat kok. Kenapa tidak gitu loh. Jadi dalam hitungan-hitungan Serikat Pekerja bahwa 2,5% yang diambil dari upah pekerja itu tidak masuk di akal walaupun itu diakumulatifkan beberapa puluh tahun begitu seperti itu. Kecuali ada jaminan. Ada jaminan. Sekarang saya juga berani menjamin. Benar tidak? Kalau sudah 5 tahun ikut kepesertaan Bapak Tapera, ada hak kita untuk mempunyai rumah. Berani tidak negara atau pemerintah ini menjamin itu? Kalau berani, kita nggak akan protes. Kalau dari ketua BP Taperanya bahwa Tapera ini dengan semangatnya gotong royong seperti itu. Kita tahan dulu. Okay. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Bapak Yuyun Indarto dan akademisi dari FISIP ULM Bapak Arif Rahman Hakim. Pak Yuyun, semangatnya ini adalah gotong royong. Apa pendapatnya? Iya, gotong royong. Kita juga jaminan kesehatan tuh gotong royong loh. Duit hilang loh. Itu kan 5%, 4% dibayar perusahaan, buruh 1%. Nah, terus PBI atau hanya 2,5% itu yang menjadi keberatan serikat pekerja? Bukan masalah prosentasinya. Kepastiannya memiliki rumah yang tidak ada sama sekali. Katakanlah Mas ini, katakan saya duluan pensiun, dia ngiur, saya ngiur. Tapi saya karena dapat usia pensiun duluan, saya ternyata dapat rumah. Apakah mereka dapat rumah? Kan mikir juga karena dia pensiunnya 15 tahun akan datang. Kalau memang ada jaminan bahwa dia usia pensiun nanti dapat rumah. Iya, kalau ASN, TNI, Polri nyata. Lah kalau kaum buruh bisa saja 2 tahun kerja di PHK. Lalu kan ada kepesertaan yang maksimal dia berhak dapat rumah. Berapa? Ayo. Katakanlah 2 tahun ini kerja di Badan Hukum A, terus resign 3 tahun lagi, padahal jangkanya totalnya udah 7 tahun, tapi sudah 5 tahun di kepesertaan tapera. Jaminan untuk dapat rumah 100%, berani kan negara itu menjamin, gak masalah, riskan bagi kaum buruh. Tapi kalau jaminan sosial, ayo, dan ini ada kok. BPJS Ketenagakerjaan di JHT saja ada manfaat tambahan. Itu manfaat layanan tambahan. Iya, betul. Itu duit buruh. Itu bisa intervensi kok negara. 600 lebih loh triliunnya duit itu. Tapi MLT itu kan tidak diwajibkan untuk pekerja kan? MLT memang tidak diwajibkan, tapi kan itu sudah ada di JHT. Udah ada di JHT. JHT cuma 30%. Iya, JHT cuma 30%. Kalau ini mau tapera jaminan sosial perumahan hinggap di situ dan negara hadir dengan regulasi baru juga, ada yang namanya jaminan perumahan. Ya dirikan aja dulu, ambil aja di sini katakanlah 100 triliun. 100 triliun buat bikin rumah berapa ribu unit itu. Nah, beribu unit ini nanti begitu sudah keluar, yang dapat itu kan nyicil loh. Cicilan berarti ini bergulir. maksimalkan yang ada begitu. Iya. Karena duit ini kan kalau nggak dimaksimalkan juga buat apa gitu loh. Ke Pak Arif, kalau misalnya itu tadi semangatnya gotong royong, kemudian juga ada dari serikat pekerja bahwa maksimalkan yang ada gitu dari BPJS-nya seperti itu ya. Gimana pandangannya? Ya, yang menjadi kendala pemerintah saat ini adalah mereka krisis kepercayaan di masyarakat kan. Banyak track record yang mereka buat itu membuat masyarakat tidak yakin terhadap kebijakan yang mereka buat juga. Nah, yang paling penting kan saat ini bagaimana pemerintah itu betul-betul bisa memberikan kepastian kepada masyarakat di setiap kebijakannya, termasuk tapera ini. Nah, bagaimana asas kepastiannya? Mereka tadi bisa mendapatkan rumah, itu kapan? Kemudian bagaimana proses dana? Tadi kan tabungan tuh, artinya kan bisa dipakai, tidak hilang kan? Tetapi ketika kita melihat beberapa waktu lalu bahwa orang-orang yang sudah berapa puluh tahun ternyata susah ngambil, bahkan orang tua teman saya juga akhirnya tidak mau ngambil kan karena kesusahan untuk bisa proses pencairan itu juga menjadi catatan sehingga masyarakat semakin ragu terhadap kebijakan ini. Nah, kemudian ketika kita melihat bahwa ternyata ada dana yang lain tadi kan, badan tapera ini kan sebuah badan pengelola. Artinya kan mereka bagaimana mengarahkan dana, kemudian bagaimana memupuk dana ini, kemudian dana ini kemudian dimanfaatkan. Sebenarnya sama sih sama BPJS juga kan, badan pengelola. Enggak, bukan. Iya, badan pengelola. BPJS adalah badan pengelola jaminan sosial. BP tapera hilangkan. Masukkan itu di jaminan perumahan di BPJS TK. Bisa saja ASN, Polri, TNI masuk di situ. Tapi kan sudah ada duit yang dikelola ini. Dan mentang-mentang ada duitnya dari BPJS katakanlah 100 triliun, negara hadirnya berapa? Jangan negara juga 0 rupiah. Satu, dan kita tidak menggaji komisaris dan dewan direksi di tapera lagi. Gede loh gaji mereka. Karena sudah ada di sini aja udah cukup kan.
Ngapain kok gaji mereka? Belum nanti ada kepala wilayahnya, ada di sini kabupaten, kota, provinsi, bangunannya segala macam. Ini sudah ada kok, mereka semua udah lengkap. Dan Jadi dinilai tidak efektif. nggak ada. Ambil aja dari situ katakanlah. Kalau memang pemerintah ini, negara ini intervensi boleh kok. Sepanjang demi kemaslahatan umat. Jangan nanti katakanlah 2045 kowar-kowar Indonesia menuju Indonesia emas. Jangan jadi Indonesia cemas gitu. Oke, sedikit aja dari Pak Arif. Itu emang harus total mutlak itu dilibatkan oleh untuk mengeluarkan kebijakan itu melibatkan semua pihak. Ya, harus. Oke. Supaya kebijakan itu betul-betul bisa terimplementasi. Terimplementasi. Oke. Nah, jadi memang tadi asas kebermanfaatannya, asas rasionalitasnya, dan asas kepastian tadi. Kalau 3 asas itu sudah terpenuhi, saya rasa kebijakan apapun akan mudah diterima dan akan mudah diimplementasikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuyun. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Siap. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.